Oke, kalau yang ngajar paling lama setengah jam Pak ngajar. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Wahyudi, apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah kabar baik. Ini pendampingan individu keempat Pak ya, menjelang mau ke karya ke-5 insyaallah tanggal berapa? 26 ya? 26 nanti. Sabtu. Ya, seyogyanya saya pasti harus ke sekolah mendampingi TGP untuk melihat peningkatan kemajuan capaian pembelajaran TGP terutama di LMS dengan fasilitator. Sebulan ngapain ya Pak? Sebulan ngapain aja dengan Pak Suparno? Sebulan. Ya. Kita pembelajaran di modul 3.1. Temanya apa itu? Temanya itu tentang pemimpin pembelajaran, pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Terus. Lalu untuk sebelum 3.1 modul 2 aman semua sudah? Alhamdulillah sudah terlaksana, baik untuk koneksi antar materi ataupun juga melakukan demonstrasi konseptual dan juga aksi nyata. Itu yang saya tunggu, aksi nyata sudah diunggah kan? Sudah diunggah. Gak ada masalah berarti kan? Insyaallah. Nah itu yang paling penting. Kalau misalnya aksi nyatanya belum diunggah, pendalaman dulu kita cerita. Kalau sudah diunggah berarti kita langsung kepada 3.1. Apa yang didapat di 3.1 itu dari tema tersebut? Banyak hal. Yang pertama kan secara materi dahulu kita tahu di situ kan yang disampaikan, baik yang disampaikan Pak Suparno maupun dari modul tersebut, khususnya pada materi tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Sebelumnya saya sendiri masih awam terhadap kata-kata tersebut. Berat kan ya? Berat kan, apalagi kata kuncinya kan pemimpin pembelajaran. Seolah pemimpin itu seolah-olah beranggapan kepala sekolah. Tapi kan dijelaskan kembali bahwa namanya pemimpin pembelajaran di ruang lingkup kecil sementara kita kelas, bagaimana mengatasi siswa kan. Banyak hal yang mungkin dipertimbangkan juga untuk bagaimana kita menentukan keputusan, karena sebuah keputusan ini cukup berat. Setiap keputusan yang kita ambil tentu ada hal atau risiko yang kita dapat. Apapun keputusan yang diambil, baik terhadap keputusan orang banyak ataupun keputusan kita diri sendiri. Dalam arti kata dilema. Kamu udah menyebut mengungkapkan kata itu berarti saya paham dah. Arahnya kemana sih materi modul 1 itu 3.1 itu? Gini Pak Wahyudi ngabarin. Sebulan sudah berlalu kan? Dalam materi 3.1 apa yang paling unik, paling berkesan, paling khas, atau paling menarik menurut Pak Wahyudi? Paling menarik adalah teknik dalam pengambilan keputusan strategi. Karena kita itu terkadang mengambil keputusan itu berdasarkan hati nurani kita. Nah, dan yang lebih unik lagi, bagaimana kita mengambil keputusan dalam keadaan terdesak. Itu terkadang kita itu ditambah dengan masalah-masalah lain di rumah dan di mana, ditambah lagi dengan kemampuan kita sendiri untuk menyelesaikan itu kadang berbeda-beda kan. Tergantung juga misalnya ada pengalaman saya ketika masalah ini seperti ini kan. Nah, terkadang kita ya banyak hal lah mempengaruhi kita dalam mengambil keputusan. Nah, di titik 3.1 di situ kita mencoba menelaah, oh seperti ini ternyata mengambil keputusan itu pertimbangannya, hal-hal langkah-langkah yang dilakukan. Dan saya rasa kita pemula ini awal ini memang berat ya, tapi sambil berlatih, sambil meresapi, oh seperti ini keputusan. Kadang keputusan-keputusan yang hal kecil yang kita ambil di rumah tangga pun bisa mungkin kita pertimbangkan lewat yang model 3.1 ini. Tapi perlu latihan lah. Di mana Pak Wahyudi setelah belajar ini? Oh, yang terhadap diri sendiri secara personal diri sendiri. Yang pertama adalah ketika mengambil keputusan itu kita harus jangan apa namanya ceplos-ceplos, jangan. Artinya harus ada pertimbangan. Baik pertimbangan buat kepentingan diri sendiri, kepentingan orang lainnya, pertimbangan sesuai peraturan, atau ini khas apa? Di situ tuh ada kan tentang bagaimana dilemanya itu terhadap rasa kasihan, atau ini terhadap menegakkan peraturan, atau ini terhadap orang banyak, atau terhadap diri sendiri. Nilai kepuasan setelah belajar ini Bapak? Nilai kepuasannya kita lebih tenang ketika mengambil keputusan itu. Walaupun memang kita sudah tahu risikonya, setiap keputusan diambil itu tidak ada benar salah.
sama-sama benar. Paradigma ya. Iya itu. Tetapi ya ketika kita mengambil suatu keputusan, kita sudah siap dengan akibat atau hal yang kita hadapi pada keputusan itu. Tadi ada benar salah dan sejenisnya itu paradigma ya Pak ya? Paradigma. Oke. Benar salah. Apa lagi masalah itu Pak? Kalau boleh diingat. Itu ketika kita mengambil keputusan kan ada tahapan-tahapan. Yang pertama kita harus memperhatikan yang namanya 4 paradigma. Yang kedua ada 3 prinsip dan 9 langkah. 4 paradigma apa Pak? 4. Coba tahu. Nah 4 paradigma itu untuk ingatan ini saya apa-apa. Itu. Paradigmanya itu pertama masyarakat lawan diri sendiri. Nah terus ada 3 lagi Bapak, bisa dibantu Pak? Ya udah mengalami ingatan dah Pak. Soalnya nggak ada buka, apa pernah belajar gitu. Yang penting sekarang pada hakikatnya kita bukan pada ingatannya Pak, tapi bagaimana mengimplementasinya. Walaupun kita lupa itu apa namanya, tapi kita dalam keseharian pembelajaran terutama kita bisa mantap. Ya kan? Nah sekarang gini, coba menurut Pak Wahyudi seperti apa? Kalau saya kasih kasus, sebenarnya waktu mendampingi coba saya diskusi tentang satu kasus, sekarang satu kasus Pak Wahyudi amin ya, soalnya suatu ketika nanti menjadi leader kepala sekolah entah di SD ataupun di pendidikan yang lain, entah di sini atau di tempat lain. Nanti Pak Wahyudi dihadapkan dengan situasi yang pelik. Ya, situasi itu begini Pak Wahyudi. Nah, sebagai seorang pemimpin, Pak Wahyudi harus memilih antara satu jatuhnya di keputusan atau kebijaksanaan terhadap siswa yang memerlukan bahan ajar, sarana pembelajaran, terutama buku berkaitan pandemi. Sementara siswa tidak mampu. Dan di pada saat itu untuk kasus ini sekolah tidak punya anggaran untuk membeli buku. Kira-kira seperti apa? Baik, saya menanggapi. Yang pertama dari kasus tadi kan ada 2 poin. Saya sebagai kepala sekolah misalnya kan, itu kan dalam artian, nah dilemanya di mana siswa tidak memiliki buku karena dia tidak mampu. Karena dengan alasan dia tidak mampu. Benar. Nah sedangkan anggaran untuk sekolah untuk memberikan buku siswa itu tidak ada. Di saat itu saya harus mengambil keputusan. Yang pertama untuk dari 4 paradigma tadi ya, ini berdasarkan peraturan lawan rasa kasihan. Nah, nggak terjawab kedua kan? Jadi saya lupa kan? Pribadi dan masyarakat. Nah, satunya apa lagi lah? Lanjutkan. Saya panik dapat kan? Nggak perlu saya jawab berarti kan? Rasa kasihan. Sementara saya harus menegakkan peraturan kan, dalam artian situ keputusannya anak harus memiliki buku. Sementara melihat dari situ kondisi ekonominya anak kurang mampu. Keputusan yang saya ambil di situ adalah yang pertama, saya menanyakan kepada guru yang bersangkutan apakah ada memiliki buku, baik misalnya dari siswa yang terdahulu atau buku di perpus yang memang berkaitan. Kalau memang tidak ada di situ, ya dengan lewat rasa kasihan tadi, mungkin untuk satu orang siswa saya bisa menanganinya lewat uang pribadi saya. Kalau satu orang siswa, kalau banyak beda lagi ceritanya. Kalau banyak gimana solusinya? Solusinya ya kita menanyakan kepada wali kelas yang bersangkutan, lalu terhadap murid ini kan, yang pertama mengidentifikasi dulu apakah benar-benar murid ini tidak mampu. Nah setelah kita mengetahui kan, identifikasi lah istilahnya, kenyataannya siswa ini kurang mampu, kita mencari solusinya. Pertama menemui wali kelas lagi. Nah, adakah misalnya buku bekas gitu, atau dari siswa yang terdahulu yang masih layak pakai kita kasihkan. Kalau memang tidak ada itu, solusinya ya kita duit sekolah tadi tidak ada ya, kita pribadi lawan rasa kasihan tadi itu. Karena kan sebenarnya banyak sih kasus-kasus pendidikan ini yang berkaitan dengan dinamika pembelajaran ini. Cuma kasus kedua, teman-teman 2 kasus nih. Yang kasus kedua nih, Pak Wahyu tetap sebagai kepala sekolah dihadapkan dengan siswa yang
niat pindah dari sekolah Pak Wahyu ke sekolah lain, padahal kalau pindah ke sekolah itu perlu biaya dan sebagainya, orang tuanya orang tidak mampu. Karena si anaknya tidak betah di sekolah Pak Wahyu, melihat temperamen seorang wali kelasnya yang seolah-olah subjektif membandingkan dirinya dengan diri teman yang lain. Kira-kira gimana tuh? Oke, sebelumnya saya harus memahami dahulu dari pertanyaan terakhir apakah benar itu, Mas. Yang pertama di sini kasusnya saya masih tetap sebagai pemimpin. Iya, benar. Yang kedua, ada siswa yang ingin pindah ke sekolah lain karena disebabkan gurunya kan. Gurunya wali kelasnya lah, wali kelasnya. Guru kelas kan? Iya. Wali kelasnya yang Iya. subjektif, membanding-bandingkan terus antara diri anak dengan diri teman lain. Karena anaknya tergolong anak yang kurang mampu. Ya terus kurang mampu tadi, Pak. Secara bahasa mungkin sedikit terbuli lah anaknya. Untuk kasarnya seperti itu lah. Iya. Artinya kan disinggung terus. Ya. Dan bully itu sifatnya apa ya? Bukannya fisik tapi kepada psikis. Iya, berkaitan dengan ucapan kata. Jadi kalaupun dia nggak betah di sekolah Pak Wahyu, dia mau pindah, tapi orang tua boro-boro mau pindah di sekolah aja, dia anak itu sekolah sudah syukur gitu loh. Kira-kira gimana solusinya? Solusinya yang pertama ini kita dari kasus tadi melihat paradigmanya. Oke. Apa tadi paradigmanya adalah? Gue harus buka HP lah, dari 4 saya lupa itu nah. Silakan. Ini dimatikan kata lebih baik. Ini apa aja Pak tahu Pak? Namanya kameranya. Tapi di HP namanya. Enggak usah deh, singkat tambahin aja. Nah. D5 apa paradigmanya saya lupa. Cuma intinya seperti ini sudah. Nah, ketika mengambil keputusan terhadap kasus ini, yang pertama yang akan saya lakukan adalah memanggil siswa. Memanggil siswa, terus melakukan coaching. Nah, artinya apa? Melakukan coaching di situ adalah sekaligus mengklarifikasi kebenaran terhadap hal yang dialami oleh siswa. Saya tidak memutuskan langsung apakah siswa itu diizinkan untuk pindah ke sekolah atau bagaimana. Setelah dipanggil siswa, dipanggil lagi guru yang bersangkutan, wali kelas yang bersangkutan. Kita melakukan coaching. Apakah ketika pembelajaran yang terjadi sekolah benar-benar hal seperti itu? Tetapi saya tidak bisa juga hanya mendapat informasi dari guru bersangkutan sama anak yang bersangkutan. Karena kemungkinan hal yang terjadi, mereka saling-saling membenarkan diri sendiri. Subjektif ya. Nah, jadi saya harus mencari mungkin mengambil 2 orang siswa di kelas tersebut. Kategori yang diambil seperti apa? Siswanya umum saja, tidak ada kategori khusus. Artinya kita panggil di situ, kita pancing mungkin dengan pertanyaan-pertanyaan yang apalah bahasanya itu. Karena tidak mungkin juga langsung apakah ibu ini melakukan ini, mungkin ada ketakutan siswa atau bagaimana, tetapi kita harus melakukan teknik yang pemantik lah bahasanya agar siswa dapat mengetahui informasi yang terjadi di kelas gitu. Setelah kita mendapat informasi itu kan bagaimana kebenarannya, nah kita mengambil langkah mungkin dengan cara memberikan coaching terhadap guru wali kelas tersebut. Berarti yang mengcoaching inisiatif Pak Wahyu, bukan permintaan guru itu? Iya, saya sendiri yang memanggil. Karena kalau dari guru tersebut sebenarnya bisa juga dari guru tersebut, tergantung rating kita. Oke. Artinya di situ apalah bahasanya itu melihat dari sudut pandang gurunya, kenapa sampai terjadi hal tersebut. Nah, setelah kita sudah mendapat informasi dari guru dan siswa, baru kita temukan keduanya. Sehingga di situ ada keterbukaan. Jika suatu masalah terjadi, bisa kita carikan solusi bersama. Kalau misalnya ada memang dendam pribadi, siswanya kan kasihan juga kalau bagaimana. Seolah-olah kita mencari solusi yang terbaik terlebih dahulu. Jangan langsung mengizinkan anak tersebut untuk pindah ke sekolah lain. Kalau si anak itu trauma, Pak. Kalau anak itu trauma, belum lagi melihat
gurunya. Gurunya. Lihat sekolahnya, yang sifat yang rasis mungkin, diskriminatif, cenderung dan membuli kepada materi. Kayak apa kira-kira pemulihannya atau penyikapannya dari sisi seorang kepala sekolah? Penyikapannya, kalau masalah psikis kan mungkin kita tidak bisa langsung kan memutuskan kamu pindah langsung. Yang pasti kita harus mengobati dahulu. Oke. Mengobati dulu sesuai itu. Ya bang, paramek. Dikasih dong nggak berat kelan, kita aja. Memang susah juga bang kalau seseorang itu sudah benci sama guru tuh gimana lah? Ya karena memang sudah terbawa rasa ingat itu gue itu lalu aja rasa benci yang luar biasa kepada guru. Dan memang kalau namanya nasihat kita bisa menasihati kan, cuma tergantung kepada siswanya itu sendiri menyikapinya, apakah dia bisa melupakan hal yang sudah terjadi atau tidak bisa kan. Nah kalaupun seandainya katakan Pak itu sudah tidak bisa sama sekali, tentu kita melakukan rapat minta pendapat dengan guru lain bagaimana baiknya. Ya sih, karena kan dilema kalau misalnya tamparan di tangan atau bekas merah di tangan itu tamparan di hati itu terlihat kan. Kalau udah maksudnya kalau fisik terlihat. Kalau kata-kata atau ucapan kan tidak terlihat. Kalau dendam mungkin kalau ukuran anak SD kan ini susah Pak ya. Untuk dendam ada guru kelas, apalagi guru kelas kan. Tapi kalau traumatik bisa jadi Pak. Iya. Karena selalu mungkin dari fisik dibandingkan materi dibandingkan profesi orang tua jangan dibawa-bawa di situ sampai mungkin ujungnya ketidakmampuan belajar, mungkin pembelajarannya dijadikan objek kan. Iya. Bayangkan kalau itu terjadi semua pada satu anak kan. Trauma betul. Karena kenapa kan? Kok sampai yang tiba-tiba seberat yang kemarin Bu Ririn agak garing kan? Pas di saya begitu saya kayak gitu. Jadi coba tahu aja kayak apa solusinya. Kira-kira menurut Ohoi siapa yang salah? Yang salah berikan nomor tersebut. Alamat di situ tentu guru. Karena kan kita ibaratnya dari kode etik ya. Pertama jangan membanding-bandingkan anak. Apapun latar belakangnya, sosialnya, kita berusaha untuk memerdekakan anak dalam belajar. Anak itu harus nyaman terhadap kita. Kalau kita membuli, menyinggung, itu kan sudah menyalahi kewenangan kita dalam hal memberikan kenyamanan dalam belajar. Anak saja diperlakukan seperti itu, bagaimana dia bisa menerima pelajaran kan? Apalagi untuk anak-anak yang hatinya memang sensitif kan? Apalagi istilahnya itu di kelas itu dia merasa malu tentu. Jangankan anak-anak kita sendiri aja kan. Apalagi itu tujuan untuk menyinggung itu apa? Mungkin kalau itu jadi bagian dari tabiat gimana Pak? Bagian dari kebiasaan. Bisa dari gurunya. Iya, langsung dia nyinggung, dia diskriminatif. Padahal dia sadar itu mungkin kan. Kebiasaan mungkin dia beranggapan bahwa apa yang disampaikan itu mungkin tidak lumrah. Tapi mungkin bagi orang yang menerima hal itu kan berbeda-beda menanggapinya. Ada yang merasa sakit hati betul-betul kan. Mungkin ini gurunya yang perlu dikoci. Apakah gurunya perlu dikasihkan punishment Mbak, hukuman? Kalau untuk hukuman kan sebenarnya guru tahu sebenarnya karakter guru ini kan bukan hukuman yang dia terima sebenarnya. Kalau hukuman malahan dia beban dia dan merasa malu atau mungkin masalahnya tambah lagi, kita lagi yang bermasalah dengan guru tersebut. Alangkah lebih baiknya kita melakukan pendekatan komunikatif terlebih dahulu, memberikan apa lah. Kalau nasihat sudah pasti kan dalam ya penguatan pembelajaran yang nyaman terhadap anak gitu. Siapa tahu itu terjadi Pak suatu ketika. Alhamdulillah yang sampai lah. Ya dalam artian kan ini kan kita berguru kasus ini kan ibaratnya kan sama-sama belajar, benar, sama menyikapi dengan arif dan bijaksana karena muaranya pasti ada kebijaksanaan ini. Ngasihnya kebijaksanaan. Sekarang terakhir untuk sesi intinya ini apa bedanya kebijaksanaan sama keputusan menurut Pak Wahyu? Kebijaksanaan sama keputusan.
Kalau keputusan itu kan sudah diambil. Kalau kebijaksanaan itu kita harus mengukur, menilai ketika ingin mengambil keputusan tersebut apakah benar-benar arif. Nah, kita harus melihat dari sisi mana, sisi menegakkan peraturan kah, atau sisi kasih sayang kah, atau sisi kepentingan pribadi, atau sisi kepentingan orang banyak. Terkadang kita tidak bisa juga berpatokan harus menegakkan peraturan, nanti jadi baku jadi apa? Jadi harus melihat sisi-sisi yang lebih bijaksana gitu kan. Jadi menurut Pak Wahyu ibarat ular dan ayam jual mana? Kebijaksanaan kah? Keputusan. Kebijaksanaan baru keputusan. Kalau menurut saya, karena kan keputusan itu sudah final diambil. Kalau kebijaksanaan kita menimbang dulu keputusan apa yang diambil gitu. Tidak ada salah kok, Pak. Tidak ada salah kalau saya. Jadi menurut Pak Wahyu apa ya? Dari selama pendampingan ini apa yang kurang, Pak? Yang kurang. Saya itu sebenarnya selama pendampingan di awal tuh tidak bisa melihat yang mana yang kurang, yang mana ada kelemahan itu enggak. Yang penting kita berjalan apa adanya, substansinya dapat. Terus harapan ke depannya seperti apa? Harapan ke depannya, ya kita lakukan pendampingan ini apa adanya. Nyaman kan, Pak Heri juga nyaman, saya juga nyaman, atau mungkin ada hal yang kurang berkenan, misalnya kalau ini tadi waktunya kurang tepat, saya mohon maaf karena memang sama-sama bingung juga dengan paham aja gitu Pak. Maksudnya kan ini selalu kita tanyakan pada setiap akhir pendampingan supaya supaya tadi bersama tuh ada di kedua belah pihak lah Pak. Kan enggak hanya saya aja yang mungkin otoriter pada Pak Wahyu tuh menentukan tangga kan sudah saya tawarkan duluan kan. Iya, bagus. Kapan maunya, saya coba menyesuaikan kira-kira ada agenda saya di luar. Ya, kira-kira itu aja Pak Wahyu. Yang jelas pada dasarnya kapan bisa nyatakan tadi kata kata teknik pengambilan keputusan tadi ada berapa tahapan itu walaupun saya tidak 4 paradigma 3 prinsip 9 langkah, cuman saya tidak apa karena banyak. Tidak apa-apa yang penting berarti mengingat jumlah angka itu berarti sudah ada suatu progres peningkatan kan? Alhamdulillah. Makanya ibaratnya bahwa mengambil kebijaksanaan itu tidak mudah, terlebih kita akan menyongsong itu kan sebagai calon pemimpin kan, walaupun mungkin sekarang udah pemimpin kelas. Oke Pak Wahyu, cukup sekiannya. Nanti jadi setelah ini saya tunggu videonya tidak usah dalam bentuk rekaman, tapi linknya saja. YouTube bisa. Ya sembarang mau YouTube atau apa ya. Yang penting ke saya kalau memang YouTube lebih bagus Pak. Jadi kalau suatu saat saya mau untuk yang terakhir-akhir ini YouTube yang saya upload. Ya kalau mau upload kemana? YouTube ya. YouTube pribadi sama ya? Kenapa nah YouTube-nya kementerian? Masukkan di Facebook-nya kementerian. Pribadi aja deh Pak. Aneh kalau sambil nge-link ke saya kan Pak. Bisa lah kayak saya masukkan nih. Enggak lah. Itu kalau saya masuk dengan izin sama pemiliknya dulu kan. Oke. Makasih Pak Wahyu ya. Alhamdulillah. Saya yang terima kasih sama Pak Heri. Sebelumnya saya menyampaikan jika ada hal yang kurang berkenan terkait tadi pembelajaran. Nah, yang pertama ini Pak Heri, ini kan untuk anak-anak ini jarang sekali kami Zoom. Karena melihat kondisi anak. Ini tadi mungkin hanya beberapa orang yang bisa, tidak 100% bisa terkait dengan HP siswanya, banyak hal. Yang kedua dari segi sosialnya anak-anak di sini memang kadang dikasih tahu sekali. Unik Pak, anak SD Pak, unik. Jadi kadang suara ini apalagi di kelas tetap muka tuh Masya Allah suara nih ya sudah minum kadang minum sebentar. Yang penting sudah coba diaktualisasikan kan Mbak? Iya. Walaupun secara tahapan tadi belum semua bisa dilaksanakan 100%, evaluasinya tadi belum sempat kita. Yang penting lah Pak Wahyu tadi berdiferensiasi dapat nggak tadi? Dapat. Dari mana? Yang pertama di proses apa ya? kasusnya. Pada bagian mana maksudnya? Tahapan ini artinya kan dalam proses itu bervariasi, ada gambar, ada video, ada teks. Yang produknya dari tugas tadi, anak-anak yang suka menggambar. Jadi hasil produknya itu kan mereka tadi kan tugas itu tentang sejarah tubuh Monas. Mereka di situ bisa menggali informasi penting melalui kata tanya. Jadi mereka gambar Monasnya kan dengan kreasi masing-masing. Lalu di situ
poinkan kata tanya yang 6 tadi. Nah di situ disampaikan kata tanya dituliskan. Untuk yang suka menulis, yang biasa saja mereka produknya bisa berupa tabel pertanyaan kan, tabel jawaban yang terhadap sama materinya Tugu Menas juga. Bisa juga melalui peta konsep. Lalu Pak, kalau dibandingkan dengan pembelajaran berdiferensiasi yang Bapak kirim ke LMS, ya kan, ada namanya, mending yang mana? Mendingannya yang sebenarnya sama juga kan, terhadap minatnya itu yang menggambar, menulis dan membaca. Kalau mendingannya sama aja. Oke, itu kemarin dalam artian itu keterlibatan anak maksimal mana antara di sana dengan yang saat ini? Ya jelas yang saat ini tadi, karena kan kita langsung komunikasi. Kalau yang di WA kemarin kan berupa arahan-arahan, panjang pertanyaan arahan. Kalau ini kan bisa kita tetap langsung menjelaskan pun juga. Kalau melihat di situ secara langsung kita ada komunikasi dengan anak-anak. Itulah makanya perlu saya di dalam situ kan, ini kan ada perbandingan. Jadi kalau yang kemarin dengan hari ini bagusnya kemarin, bukannya berarti yang gagal, yang penting kan berarti kan harus lebih merefleksikan diri lagi tuh. Iya. Tapi kalau yang hari ini lebih baik dari kemarin, otomatis ke depan harus lebih pacu lagi kan. Iya, ada peningkatan. Oke Pak Wahyu, cukup Pak Wahyu ya. Saya senang betul lengkap hari ini. Pak Eko ada, Pak Saban ada, Pak Wahyu tentu sudah ada. Alhamdulillah. Makanya saya mati-mati Pak kalau beliau pun tentu keluar. Malam tadi sudah saya kabari sama Pak Saban. Sebelumnya kan kami waktu yang aksi nyata itu bertiga juga sama Pak Saban. Tinggal dari itu Saban kayak kita akan berbicara gitu. Melibatkan ketika dia upload lagi itu bukan merasa dikirim di grup kan, di linknya buru-buru membuka tuh. Sebenarnya itu luar biasa, artinya kan ada rasa bangga ya. Kalau perlu kirim lagi hasil ini. Salah. Yang jelas semakin Pak Wahyu di Bu Yani bisa membersamai teman-teman untuk kebaikan dengan tidak menggurui tentunya kan. Iya. Wah, itu lebih mulia Pak. Kami sama-sama belajar juga. Iya. Kan di awal disampaikan kayak kita sama-sama belajar. Terima kasih atas kemudahannya. Ya ibaratnya iklim di Nongdon sejuk Pak, sejuk senang saya. Rata-rata semua sekolah sih KGP saya sejuk semua. Jangan pertahankan lah. Tidak harus pure menjadi pelopor, tapi bagaimana menginspirasi dulu. Pelopor itu kalau berat ibaratnya kan. Iya. Oke Pak Wahyu cukup senang saya. Pak bungsu Pak ya ulang makan Pak saya. Oke, siap. Boleh makan dulu. Nanti malam delepas ya? Oh, iya nanti malam kami. Ampun Pak. Banyak Pak Wahyu ya. Mana Pak Putin? Sama-sama. Sehat selalu Pak Heri. Kalau ingatkan ya jangan lupa. Apa? Yo, ano?